yang mana pada hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam acara memperingati hari lahir Nabi besar, hari Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Yang kami hormati Ustadz Haji Ahmad Jajuli selaku penceramah pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Ibu Hajah Nur Aida SE. Yang kami hormati, mohon maaf, Ketua Masjid, yaitu Bapak Pak Haji Anto. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Yasin Selawat Dakwatul Khair Ibu Hajah Nur Hayati Sapran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah semua yang hadir pada hari ini, marilah acara ini kita buka dengan mengucapkan basmalah. Susunan acara pada hari ini: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Kata sambutan, 4. Uraian Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mohon maaf pembacaan doa, 4. Istirahat, 5. Penutup. Untuk acara yang kedua, marilah kita dengarkan bersama Gembal Wahyu Ilahi yang disampaikan oleh ananda kami Kasifatus Syafa Elsa. Pada ananda kami persilakan. Bismillah.
acara yang berjalan pada sambutan. Kata sambutan yang pertama kami persilakan kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Dakwatul Khair. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak lupa mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, dan tak lupa salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan kita di sini semuanya mudah-mudahan adalah menjadi pewaris dari sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Dakwatul Khair beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ibu Hajah Nur Aida SE, yaitu sebagai Ketua Al-Hidayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berkenan hadir di sini, dan mungkin ada pengurangnya Pak. Dan pada kesempatan ini saya hormati pula Ibu Lurah Kelurahan Sukarame atau yang mewakili beliau, dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, warga Kelurahan Sukarame dan sekitarnya, dan khususnya pada Bustanil Qiraah adalah saya hormat pula, ini adalah majelis habsi dari Kelurahan Sukarame sendiri Pak. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan alhamdulillah, syukurlah pada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya Majelis Taklim Al-Hidayah beserta anggota Majelis Taklim Bustanil Qiraah beserta anggota-anggotanya, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di sini. Alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk kita dapat melaksanakan Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi bapak-bapak, ibu-ibu yang mana telah membantu saya secara moral dan material, yang mana sehingga pelaksanaan kegiatan Isra Mi'raj ini dapat kita laksanakan dengan sesederhana mungkin ini. Dan mudah-mudahan kita di sini semuanya, sebenarnya ini masih prokes ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita di sini selalu diberikan oleh Allah SWT lindungan dan keberkahan, dijauhkan oleh penyakit yang istilahnya itu COVID-19. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah, umat Allah yang selalu bertakwa kepada Allah SWT. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada saya hormati Bapak Haji Jaguli, yang nanti insya Allah beliau yang akan memberikan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yang mungkin nanti akan bisa kita dengarkan. Beliau mungkin bisa memberikan hikmah dari Isra Mi'raj ini. Dengan kita mengadakan Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita dapat menyimak dan menerapkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tauladan yang baik,
dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak ada manusia yang sedemikian sempurnanya diteladani karena di dalam dirinya terdapat berbagai sifat yang sangat mulia, yaitu dalam kerangka keimanan dan ketakwaan beliau kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua di sini menjadi umatnya yang terbaik oleh beliau, dan amal baik kita dan niat ibadah kita mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dan atas sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari musibah yang telah kita alami saat ini. Dan pada kesempatan ini saya mohon Bapak Haji Jaduli, saya mohonkan untuk dapat membacakan doa sekalian. Setelah nanti selesai dapat bacakan atas niat saya membacakan doa arwah suami saya almarhum M. Safran Adenan yang meninggal pas bertepatan hari ini, yaitu hari Mikrah. Pada waktu itu hari Jumat, pas bertepatan Mikrah tahun 1997, beliau meninggal pada saat ini kurang lebih 25 tahun. Jadi saya mohon sekali lagi Bapak dapat membacakan doa arwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Atas niat baik dan niat ibadah ini, mudah-mudahan beliau mendapatkan keampunan dari Allah SWT dan dilapangkan alam kubur beliau, dan mudah-mudahan pada akhir kiamat nanti mendapatkan tempat yang dinamakan surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Kata sambutan selanjutnya kami sampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Eni Siswanto. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak penceramah Ustaz Haji Jaduli, yang terhormat Ibu Lurah Sukarami atau yang mewakili beliau. Kebetulan Ibu Lurah tadi menelpon saya memohon untuk disampaikan kepada ibu-ibu majelis taklim. Beliau pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir karena beliau lagi dalam keadaan sakit. Dan pesan beliau, insya Allah nanti apabila ada pengajian ibu-ibu setiap hari Jumat itu beliau akan hadir. Dalam hal ini beliau mewakilkan kepada kasih sosial masyarakat Bapak Agus. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Ustaz Kiroah Kelurahan Sukarami, Ibu Hajah Nur Hayati Sapan. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Al Hidayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Ibu Hajah Nur Aida SE, para alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus DKM, Dakwatul Khair, serta Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, warga Kelurahan Sukarami yang insyaallah semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini
dalam rangkaian memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kita semua selaku umat beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk menyampaikan sambutan DKM Masjid Da'watul Quran Sukarame, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj bekerja sama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Bustanul Qiraah dan Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kelurahan Sukarame, dan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini sejalan dengan program dari DKM Dakwatul Khair Kelurahan Sukarame, yaitu meningkatkan fungsi masjid sebagai sarana ibadah dan pemberdayaan umat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegiatan rutin majelis taklim ibu-ibu di Kelurahan Sukarame ini hampir 2 tahun ini vakum dikarenakan dengan adanya wabah Covid, dan alhamdulillah dalam bulan lalu sudah mulai aktif lagi, dan mudah-mudahan ini terus dapat berjalan sebagaimana biasanya. Kemudian masjid kami juga Dakwatul Khair melakukan kajian rutin setiap subuh Sabtu, itu terbuka untuk umum di sini, kajian subuh yang disampaikan oleh para tokoh, alim ulama, penceramah-penceramah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kita sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim setiap subuh Sabtu. Kamis malamnya juga untuk bapak-bapak kami mengadakan pengajian rutin. Jadi setiap malam Jumat bapak-bapaknya di sini setelah antara maghrib dan isya melaksanakan pembacaan Yasin, kemudian membacakan doa, dan untuk keluarga masing-masing, keluarga Kelurahan Sukarame. Bapak Ibu rahimakumullah sekalian, perlu kami sampaikan di sini program dari DKM Kelurahan Masjid Dakwatul Khair Kelurahan Sukarame, yaitu kami berusaha di kepengurusan baru ini untuk lebih meningkatkan, memfasilitasi jemaah kita, dan insya Allah ini akan terus kami kerjakan sampai masa kepengurusan kami berakhir. Salah satunya alhamdulillah masjid kita ini sudah kita rehab untuk atap dan kubahnya. Kemudian saat ini masih berjalan kami melakukan pembangunan toilet untuk pria, tempat wudhu, kemudian itu yang di belakang lagi dikerjakan proses pembangunan toilet khusus wanita dan tempat wudhu. Jadi nanti ibu-ibu untuk ibadah, untuk mengambil air wudhu sudah dalam kondisi tertutup di sini. Kemudian insya Allah ini akan berlanjut terus. Setelah ini kita akan melakukan pembuatan mihrab. Jadi akan kita buat mihrab di sini. Sudah kita pesan dari dalam proses pekerjaan. Kemudian nanti kita akan melanjutkan lelang untuk renovasi pelapisan lantai yang ada, karena masjid ini hampir 30 tahun lebih belum pernah tersentuh untuk rehab. Jadi kemarin atap itu kita rehab karena kadang kondisi bocor dan tidak ada lagi penggantinya. Nah insya Allah lantai ini akan kami lelang. Jadi kepada para jemaah, Bapak Ibu yang mempunyai kelebihan ingin berinvestasi akhirat, silahkan nanti menghubungi takmir masjid, ada nomor rekeningnya. Jadi silahkan. Untuk lantai ini nanti kami akan lelang sebesar Rp370.000 per dirham per meter persegi. Jadi siapa yang ada kelebihan, saya punya 370-an, saya itu 1 dirham. Yang punya kelebihan, saya punya 5 juta, ya ini untuk sekian dirham. Jadi ini akan kami lelang. Jadi biar bisa berbagi kepada umat semua.
Bapak Ibu, saudara sekalian, masih banyak lagi program-program kami yang akan kami jabarkan nantinya. Di antaranya nanti masjid kita akan mempunyai sistem informasi yang mana disebut sistem jasma. Itu akan kami tampilkan berbentuk smart TV di depan sini nanti. Jadi semua jamaah bisa melihat semua aktivitas dari masjid, baik itu proses pembangunan, kemudian keuangannya, kemudian juga kegiatan-kegiatan program pengajian rutin. Jadi akan kami sampaikan informasi melalui smart TV atau digital yang akan kami pasang di depan ini. Jadi ini salah satu program-program kami yang mudah-mudahan dengan memperbaiki fasilitas masjid ini, jemaah semakin ramai untuk memakmurkan masjid. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, rahimakumullah, kami atas nama DKM mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, warga Kelurahan Sukarame dan sekitarnya yang telah memberikan donasinya kepada kami untuk pelaksanaan ibadah acara pada hari ini, kemudian juga donasi untuk proses pembangunan masjid yang terus berjalan. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas segala amal ibadah Ibu sebagai investasi akhirat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan momentum peringatan Isra Mi'raj ini menjadi penyemangat kita semua untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun generasi yang berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bersama-sama mensukseskan gerakan Ayo ke Masjid dengan sholat berjamaah di masjid. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada kekurangan, kehilafan dan kesalahan. Semua itu tidak lain daripada kelemahan kami sebagai manusia, dan kami tidak menutup kritik dan saran yang sifatnya membangun dari Bapak Ibu saudara sekalian untuk kebaikan kita bersama, menjadikan Masjid Dawatul Khair Kelurahan Sukarame menjadi masjid kebanggaan warga Sukarame. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang ketiga, yaitu kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengajian Majelis Taklim Al-Hidayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Ribatul Khair beserta anggota. Yang saya hormati Dinda kami Haji Pak Faruk. Beliau hari ini adalah kemarin membantu kami di Al-Humairah. Dan saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Sukarame yang akan mewakili beliau. Yang saya hormati Bapak Ustadz Hajar Jajuli SAG yang sudah hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengajian Majelis Taklim ya Selawat Yasin yang ada di Kelurahan Sukarame. Saya lupa nyebut namanya pun Mbak Akun ya. Yang saya hormati seluruh pada jamaah Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Di sini tak lupa saya sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada sore hari ini kita diberi kesempatan
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperingati Maulid Isra Mi'raj hidup kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada hari ini kalau nggak salah Pak Ustadz Jaduli 27 Rajab ya 27 Rajab 1443 Hijriah. Dan mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita akan mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh jamaah yang ada di sini. Saya sudah bisa hadir di sini karena tujuan saya Al-Hidayah ini karena hanya untuk mengajak bersatu untuk meningkatkan siar agama Allah Kutai Kartanegara, khususnya Tenggarong Kutai Kartanegara. Dan kemarin juga saya sempat, kami adalah menjadi ketua Al-Humairah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemarin itu yang dibentuk oleh almarhum Bapak Dinda kami Pak Rum, beliau almarhum Kaidil Masrani. Dan alhamdulillah Al-Humairah ini kami tetap menjalankan dan mudah-mudahan kami segera akan dapat membangun tempat pengajian dan tempat bertaklim atas nama Al-Humairah. Dan ini Al-Humairah ini bergabung dengan Al-Hidayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan tujuan kami dari dulu kami hanya untuk meningkatkan siar agama Allah. Siar agama Allah ini kami mempunyai program-program dan kami akan mengisi di tiap seluruh pengajian yang ada di desa, tingkat kelurahan dan kecamatan. Dan pengajian ini insya Allah nanti ibu-ibu yang ada di majelis ini, yang ada di pengurus masjid ini, seandainya ada hari besar seperti Isra Mi'raj, peringati Maulid Nabi, hari besar Islam dan pengajian setiap Jumat, itu kami berharap itu tolong beritahu kami akan mengirimkan ustadz atau ustazah untuk memberikan siar agama di sini untuk menambah pendidikan keagamaan, dan terutama kepada ibu-ibu juga, karena kami kemarin sudah keliling waktu Al-Humairah itu, ternyata ibu-ibu ini banyak membutuhkan tentang fikih tentang perempuan Pak Ustadz. Dan juga dengan adanya Al-Hidayah ini mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya Bu Haji ya. Insya Allah kami akan mengisi setiap minggu pengajian ibu dengan mengirimkan ustadz atau ustazah untuk memberikan pengajian dan pendidikan agama yang tentang fikih dan tauhidnya. Dan juga di sini alhamdulillah Pak Ustadz Jajuli juga sudah bisa membantu kami, dan mudah-mudahan dengan adanya pengajian kami ini baru berjalan 5 bulan Bun. Jadi dengan berjalan 5 bulan ini mudah-mudahan kita seterusnya akan terlepas segala masalah-masalah seperti musibah COVID-19 ini segera dimusnahkan di seluruh juru dunia ini, supaya kita umat Nabi Muhammad bisa mendapatkan ketenangan, berusaha dan beribadah, dan kita bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, jadi setiap pengajian kita jangan cuma hanya membaca Yasin dan Harsi, dan ini kita harus mendapatkan ilmu yang terbaik untuk bekal kita dimulai sekarang ini sampai ke akhirat kita nanti. Karena tujuan kami di Al-Hidayah ini, kami adalah ibu-ibu yang sudah setengah umur lebih. Tujuan kami hanya untuk mencari ilmu, untuk mencari bekal untuk di akhir hayat nanti. Karena kita hidup ini hanya sementara, dan juga jabatan, kekayaan itu semua akan kita tinggalkan. Jadi inilah momentum kami dari Al-Hidayah ini. Ayo mari kita bersama-sama kita menjalankan apa di program kami ini. Kita bersatu, kita bersama-sama untuk menuntut ilmu agama yang nanti akan diberikan oleh ustadz dan ustazah kita. Barangkali karena ini sudah sore, jadi mohon maaf kita lebih penting mendengarkan uraian Isra Mi'raj nanti. Mudah-mudahan apa yang diberikan diuraikan oleh Pak Ustadz kita akan mendapatkan rahmat hidayah dan pahala yang besar untuk kita semua di sini. Dan juga saya mohon kepada Bapak Ibu yang hadir di sini,
Mudah-mudahan diberikan Allah panjang umur, diberikan kesehatan, diberi kelindungan daripada wabah, musibah, virus yang ada menyebar di Indonesia, di seluruh dunia ini. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi nanti, kita bersama-sama bertaklim, bersama-sama belajar menuntut ilmu agama yang lebih baik. Barangkali apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencerna apa yang saya sampaikan, karena saya ini mau cepat, kita mau mendengar iuran Isra Mi'raj, jadi saya lebih cepat lebih baik. Seandainya ada kurang lebihnya, ada kesalahan penyampaian saya ini, mohon dimaafkan. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami sampaikan oleh yang terhormat dan yang mulia Bapak Haji Ahmad Jajuli, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Yang ulun hormati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Jadi mohon maaf kolektif aja ya, bapak ibu semuanya tanpa terkecuali. Karena kalau ulun absen lagi satu persatu, sedangkan ibu tadi mau cepat kata ibu, kalau kita absen lagi satu persatu nama-nama beliau akan bertambah panjang nantinya. Alhamdulillah, hari ini dan saat ini kita semua dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ruangan masjid yang suci dan mulia ini, dalam rangka turut serta memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada di dalam salah satu di antara rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Yang mana rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi itu adalah tempat yang paling baik yang ada di muka bumi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang-orang yang hatinya ringan, orang-orang yang hatinya terbuka untuk memakmurkan
masjid Allah, mengisi masjid-masjid Allah dengan ibadah sholat berjamaah, dengan pengajian agama, dengan mengadakan peringatan-peringatan hari besar Islam di dalamnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya tertanam keimanan kepada Allah dan kepada datangnya hari akhir, yakni hari kiamat. Oleh karena itu, di dalam masjid kita harus perhatikan adabnya. Ini adalah rumah Allah, tempat yang suci dan mulia. Di antara adabnya, kalau kita masuk masjid, disunnahkan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Kalau tidak bisa dilakukan, maka ganti dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, diulang sebanyak 4 kali. Itu gantinya. Dan agar supaya selama berada di dalam masjid ini kita mendapatkan pahala ibadah yang terus mengalir, ditambah lagi kita berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Sehingga selama kita berada di dalam masjid ini, maka pahala ibadah terus mengalir dalam catatan amal kita. Walaupun mungkin dalam perjalanan ketika mendengarkan ceramah agama atau pengajian yang disampaikan, nanti ada yang terkantuk-kantuk, bahkan ada mungkin yang sampai tertidur. Tapi oleh karena niatnya tadi sudah ditanamkan niat i'tikaf, tetap mengalir pahala ibadah dalam buku catatan amal perbuatan kita. Apalagi ini kan waktunya, biasanya ini kita waktu istirahat siang, bobo siang ya Bapak Ibu, bobo siang. Kalau yang biasa bobo, ditambah lagi ini kan cuacanya adem seperti ini. Ini membuat mata kita yang tadinya segar jadi layu, mau berpejam aja matanya. Tidak apa-apa. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan biasanya bangunnya lebih pagi daripada bapak-bapak. Apalagi kalau ibu-ibu yang punya anak-anak balita, malamnya tidur tidak karuan, diganggu anaknya. Bapaknya pun juga ikut ganggu ibunya. Oleh karena itu, makanya ibu-ibu ini kemuliaannya 3 tingkat di atas bapak-bapak. Itu kan ada Bu, lagu Nasidaria dulu tuh. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayat. Kasidah itu dalilnya bersumber dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahaqqun nasi bibirri. Wahai Rasulullah, di antara 2 orang ini, di antara ayah dan ibuku, siapa di antara mereka berdua yang lebih berhak untuk aku berbakti kepadanya? Rasulullah menjawab, ummuka, ibu. Sahabat tadi bertanya lagi, tsumma, kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah kembali menjawab, ummuka, ibu.
Sahabat ini bertanya lagi, "Tsumma, siapa lagi wahai Rasulullah?" Masih Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibu." Sahabat tadi bertanya kembali, "Tsumma," baru Rasulullah menjawab, "Abuka." Jadi ibu kemuliaannya, derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Kenapa sebabnya? Karena ada 3 macam yang hanya dirasakan dan dilakukan oleh seorang ibu, bukan oleh bapak. Yang pertama, ibu mengandung anak-anaknya. Hanya ibu yang merasakan susah payah, pahit getirnya mengandung. Ayah atau bapak tidak. Bahkan oleh sebab ayah, ibu jadi mengandung. Betul tidak, Bu? Betul. Yang kedua, ibu melahirkan anak-anaknya. Hanya ibu yang merasakan sakitnya detik-detik melahirkan anak. Perjuangan antara hidup dan mati. Sedangkan ayah tidak merasakan itu. Bahkan kadang-kadang ada ayah yang tidak berani mendampingi istrinya melahirkan. Kenapa? Alasannya tidak tega. Alasannya apa? Tidak kuat melihat darah dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibu menyusui anak-anaknya, bukan ayahnya, bukan bapaknya. Justru kadang-kadang bapak atau ayahnya ikut nyusu juga sama anaknya. Betul tidak, Bu? Bahkan kadang-kadang ayahnya nyusunya lebih lahap lagi daripada anaknya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang suci dan mulia ini guna turut serta memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan acara yang kita adakan ini menjadi sumber turunnya maghfirah, menjadi sumber turunnya rahmah, menjadi sumber turunnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berkumpul ada ikut di sini anak-anak yang mereka belum punya dosa. Yang berkumpul di sini ada di antaranya orang-orang tua yang sudah sepuh, yang mereka sudah punya banyak tabungan ibadah kepada Allah. Yang mana dua orang ini, dua macam ini, anak-anak yang belum berdosa, orang-orang tua sepuh yang sudah banyak punya tabungan ibadah, itu mereka menjadi nazrah, menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan maghfirah, barakah, rahmat tercurah kepada kita semua, dan juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab tertolaknya berbagai macam bala, bencana, musibah, termasuk wabah-wabah penyakit yang saat ini sedang melanda di berbagai belahan penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan ingatkanlah mereka
dengan hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Hari-hari Allah itu adalah hari-hari besar yang punya sejarah penting dalam kehidupan umat manusia. Kita diperintahkan oleh Allah agar kita memperingati hari-hari besar yang punya peristiwa penting dalam sejarah kehidupan kita. Kenapa? Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur, karena di dalam hari-hari besar yang bersejarah itu terkandung di dalamnya tanda-tanda kekuasaan Allah, terkandung di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah, terkandung di dalamnya tanda-tanda keagungan Allah. Apalagi peristiwa di Isra dan dimi'rajkannya oleh Allah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu belum ada alat transportasi yang canggih, yang cepat, belum ada. Sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj ketika dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya kepada orang-orang yang ada di tanah suci Makkah dan sekitarnya, mereka yang tadinya sudah beriman tapi imannya masih lemah, mereka murtad, mereka keluar daripada Islam. Hanya orang-orang yang kuat keimanannya yang mereka bisa menerima dan mempercayai kabar Isra dan Mi'raj dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang kalau ditinjau dari adat kebiasaan, Isra Mi'raj itu tidak bisa. Karena saat itu perjalanan dari tanah suci Makkah ke Palestina memerlukan waktu 1 bulan baru sampai. Sedangkan Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah hanya pada sebahagian waktu malam saja. Jadi menurut kebiasaan tidak bisa. Menurut akal, menurut logika tidak masuk akal. Oleh karena itu mereka banyak yang murtad lagi ketika itu. Tetapi kalau ditinjau, dipandang dari kacamata iman, maka itu tidak mustahil terjadi. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak bisa terjadi. Kalau Allah berkehendak jadi. Sedangkan kita yang tidak hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah setiap tahun kita ramai memperingati peristiwa di Isra dan dimi'rajkannya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Artinya kita percaya, kita beriman bahwa memang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan iman yang kuat oleh Allah, terus hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan beriman, dan nanti dibangkitkan dari dalam kubur bersama golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, sebagaimana sudah kita maklumi bersama bahwa banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil hikmahnya dari perjalanan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hari ini kita memperingatinya, karena Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan peringatilah, maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Salah satu hikmah yang paling besar dari di Isra dan di Mi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menerima kewajiban sholat fardu 5 waktu untuk beliau dan untuk kita semua umat beliau. Sholat ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena sholat ini yang akan menjadi pertanyaan pertama kelak di akhirat nanti. Apabila sholatnya sempurna, maka diterima sholatnya, begitu juga amal ibadah yang lain. Tetapi apabila sholatnya tidak sempurna, maka amal ibadah yang lain pun juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat bukan hanya gerak-gerik perbuatan anggota tubuh lahiriah. Sholat bukan hanya bacaan-bacaan di mulut, tetapi sholat itu isinya di dalam adalah untuk mengingat Allah, mengingat kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah. Wala dzikrullahi akbar, firman Allah. Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah, yakni salat itu adalah ibadah yang paling utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Kenapa sholat itu dikatakan lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain? Mari kita lihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah dari Bait Al-Maqdis menembus 7 lapis langit, di langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam, dan di langit pertama itu Rasulullah melihat para malaikat dalam keadaan berdiri sambil berzikir sejak mereka diciptakan oleh Allah. Kemudian di langit yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya alaihi wasallam. Di langit yang kedua itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para malaikat dalam keadaan ruku' sejak mereka diciptakan oleh Allah. Di langit yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam
melihat malaikat dalam keadaan sujud sejak mereka diciptakan. Mereka hanya mengangkat kepala ketika Rasulullah mengucapkan salam kepada para malaikat itu. Setelah mereka menjawab salam Rasulullah, mereka sujud lagi untuk yang kedua kalinya hingga hari kiamat. Lalu di langit yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan di langit yang keempat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para malaikat yang sejak diciptakan oleh Allah mereka bertasyahud, mereka membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik ke langit yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan di langit yang kelima itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para malaikat sejak mereka diciptakan terus menerus bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya di langit yang keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit keenam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para malaikat yang sejak diciptakan mereka terus menerus mengucapkan takbir Allahu Akbar, membesarkan Allah. Lalu di langit yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para malaikat sejak mereka diciptakan terus menerus mengucapkan salam, ya salam, ya salam, ya salam. Lalu semua bentuk ibadah malaikat dari langit pertama hingga langit ketujuh itu semuanya dihimpunkan oleh Allah dalam tata cara sholat yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Mengapa jadi sholat itu adalah ibadah yang paling utama daripada ibadah-ibadah yang lain? Karena di dalam sholat terkumpul semua tata cara ibadah malaikat. Yang kedua, kenapa sholat itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain? Karena ternyata sholat 5 kali sehari semalam dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu dulunya adalah pekerjaannya para nabi-nabi terdahulu yang dipilih oleh Allah. Disebutkan di dalam kitab Sulamul Munajah fi Syarhi Safinatus Shalah oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani bahwa sholat di waktu subuh yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat itu yang pertama kali melakukannya adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, sholat di waktu zuhur setelah tergelincirnya matahari sebanyak 4 itu dulu pertama kalinya dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, sholat asar. Sholat di waktu asar, sholat di waktu petang yang dikerjakan sebanyak 4 rakaat itu dulunya pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Yang keempat,
dilaksanakan setelah terbenamnya matahari sebanyak 3 rakaat. Itu dulunya yang pertama kali mengerjakan adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Dan yang kelima, sholat fardu Isya yang dilakukan sebanyak 4 rakaat. Itu dulunya yang pertama kali melakukan adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu kelima-limanya sholat di waktu subuh, sholat di waktu zuhur, sholat di waktu asar, sholat di waktu maghrib, sholat di waktu isya. Kelima-limanya ini diberikan oleh Allah sebagai suatu kewajiban kepada Rasulullah dan kepada kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua, kenapa sholat dikatakan sebagai ibadah yang utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Lalu yang ketiga, mengapa sholat dikatakan sebagai ibadah yang lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain? Karena di dalam sholat itu terkumpul perbuatan hati, perbuatan anggota tubuh, dan ucapan-ucapan di mulut. Jadi ketika kita sholat, semuanya berperan. Makanya kalau kita belajar fikih dulu di madrasah, rukun sholat itu terbagi 3. Ada rukun qalbi yang letaknya di hati, ada rukun qauli yang dibaca di mulut, dan ada hati kita menghadirkan niat sholat. Aku sholat fardu asar, aku sholat fardu maghrib misalnya. Kalau tidak seperti itu, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Tidak ada niat ketika sholat. Jadi kalau ucapan kita sebelum takbiratul ihram itu kan biasanya kita tuh usolli fardhon ya, sampai habis ya, itu talafuz di niat namanya. Itu mengucapkan niat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu supaya nanti hati menghadirkan niat ketika mulut Allahu Akbar. Yang kedua, rukun sholat yang merupakan rukun qauli yang wajib dibaca itu adalah membaca suratul Fatihah 7 ayat, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai akhirnya waladhdallin. Adapun mengucapkan amin itu sunnah. Yang ketiga, rukun qauli yang wajib dibaca dalam setiap sholat itu adalah membaca tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hati-hati bacanya wa barakatuh. Huruf ra-nya ada harokat fathah. Jangan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini bacaan yang wajib dibaca dalam sholat. Tidak boleh dirubah harakatnya. Kalau dirubah harakatnya berarti bacaan tasyahudnya tidak sah. Kalau bacaan tasyahudnya tidak sah, sedangkan tasyahud ini adalah rukun sholat, membawa kepada tidak sahnya sholat secara keseluruhan. Yang keempat, rukun qauli yang wajib dibaca dalam sholat itu adalah membaca sholawat kepada Nabi. Yang kelima, rukun qauli yang wajib dibaca dalam sholat itu adalah ucapan salam yang pertama, yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sambil menoleh ke sebelah kanan. Nih, ucapan salam yang pertama ini yang masuk rukun. Salam yang kedua sunnah.
Ucapan salam ini juga tidak boleh ada huruf yang ditinggal. Jadi betul-betul bacaannya Assalamualaikum warahmatullah. Jangan Assalamualaikum warahmatullah. Kalau Assalamualaikum warahmatullah berarti ada satu huruf yang tidak dibaca, maka bacaan salamnya tidak sah. Apabila bacaan salam yang pertama itu tidak sah, membawa kepada tidak sahnya sholat kita secara. Sholawat Nabi seperti apa, salam seperti apa, ini wajib kita belajar bacaannya yang benar. Banyak guru-guru kita, kalau yang perempuan banyak ustadzah-ustadzah yang bisa mengajarkan, tinggal kitanya saja mau atau tidak. Itu kan ustadz pelajaran dulu, pelajaran anak kecil, pelajaran anak madrasah, itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Kalau bacaannya tidak benar, maka membawa kepada tidak sahnya sholat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata beliau, Innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu minhu sholatu. Ada orang yang sholat sudah 60 tahun, dia sholat 60 tahun nih, sudah hampir innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah 60 tahun ini dia sholat sudah selama 60 tahun lamanya, tapi kata Rasulullah ternyata tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Kenapa sebabnya? Karena ada perbuatan-perbuatan ataupun bacaan-bacaan dalam sholatnya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat, dengan aturan-aturan kaidah fikih. Lalu yang ketiga, rukun sholat yang berupa rukun fi'li. Ini rukun sholat yang berupa perbuatan, bukan bacaan yang wajib, tapi perbuatannya yang wajib. Apa? Yang pertama, berdiri tegak. Berdiri tegak banyak maksud. Yang kedua, ruku dengan tumakninah. Yang ketiga, sujud 2 kali dengan tumakninah di dalamnya. Yang keempat, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kelima, duduk tasyahud akhir. Itu adalah rukun-rukun sholat yang berupa perbuatan. Berdiri tegak, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, dan yang terakhir tadi adalah duduk tasyahud akhir. Jadi itu rukun-rukun sholat. Rukun sholat yang berupa rukun qauli yang di hati itu 2. Rukun sholat yang berupa rukun qauli yang wajib dibaca itu 5. Sedangkan rukun sholat yang berupa rukun fi'li perbuatan itu ada 6. Itu seluruh. Nah, oleh karena sholat itu tadi mengumpulkan pekerjaan hati, pekerjaan anggota, dan juga ucapan bacaan-bacaan di mulut, maka sholat adalah ibadah yang paling utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Lalu Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Perhatikanlah, hanya dengan mengingat Allah, yakni sholat yang utama tadi, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Jadi kalau kita mau hidup kita tenang, mau hidup kita tentram, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu tadi adalah ibadah yang utama di dalam
gerak-gerik dan bacaan salat itu adalah untuk mengingat Allah. Yang akhirnya kalau kita sudah terbiasa di dalam salat selalu hati ingat kepada Allah, maka di luar salat pun kita akan terbiasa ingat kepada Allah, yang akhirnya menentamkan hati kita, menenteramkan kehidupan kita. Dulu di masa Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini beliau adalah seorang ulama besar, ulama sufi. Ulama sufi itu adalah orang yang ahli dalam ilmu tasawuf. Pada suatu hari beliau kedatangan tamu rombongan para fuqaha. Fuqaha ini adalah ulama ahli fikih, ulama ahli syariat. Diterima oleh beliau kedatangan rombongan fuqaha tadi. Dipersilahkan duduk di ruang tamu. Lalu diperhatikan oleh Imam Hasan Asy-Syadzili wajah-wajah ulama ahli fikih itu. Beliau bertanya, "Wahai para fuqaha, apakah kalian sudah sholat?" Lalu para fuqaha jawab, "Wahai imam, apakah ada kelihatannya di antara kami ini yang belum sholat?" Maksudnya sholat, kami ini semuanya sudah sholat, apalagi ini orang-orang ahli fikih, ahli syariat, pasti disiplin sholatnya. Lalu Imam Abul Hasan Asy-Syadzili membaca firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij dari ayat 19. Allah berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan sering berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila manusia itu ditimpa kesusahan, dia gelisah. Wa idza massahul khairu manua. Apabila manusia itu diberi kenikmatan, dia kikir, tidak mau berbagi. Illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang sholat, yang terus-menerus dalam keadaan sholat. Kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, "Wahai para fuqaha, apakah kalian masih seperti ini? Apakah kalian masih seperti firman Allah ini? Apabila mendapat kesusahan gelisah, apabila mendapat kenikmatan kikir, tidak mau berbagi." Tertunduk semua ulama fuqaha tadi, tertunduk mereka. Artinya memang diri mereka memang seperti itu, masih suka berkeluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan gelisah, apabila mendapatkan kesenangan kikir, tidak mau berbagi. Apa kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili? Kalau begitu berarti kalian belum sholat. Maksudnya apa? Maksudnya sholatnya belum lagi berdampak positif ke dalam jiwa. Sholatnya baru sebatas gerak-gerik lahiriah. Sholatnya baru sebatas menggugurkan kewajiban seorang hamba. Sholatnya belum memberikan kesan positif dalam diri orang itu. Nah, itu dulu, kembali kepada diri kita masing-masing, di mana kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah was-salah wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Di dalam ayat ini Allah
Mendirikan sholat itu berat. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Mendirikan tiang listrik aja berat, mendirikan tiang bangunan berat, apalagi ini yang didirikan adalah tiang agama. Pasti berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk, baru tidak berat mendirikan sholat. Ini mendirikan sholat, bacaan mendirikan sholat. Apa itu mendirikan sholat? Mendirikan sholat itu adalah ada kamilatal arkani wa syurutil zahirah wal batinah. Mendirikan sholat itu adalah menunaikannya dengan sempurna rukun-rukunnya, dengan sempurna syarat-syaratnya, zahir dan batin. Yang sulit itu adalah batinnya. Zahirnya insya Allah bisa terpenuhi sempurna segala syarat dan rukun zahirnya. Yang sulit batinnya. Batinnya itu apa? Batinnya itu berisi ikhlas, batinnya itu berisi khusyuk, batinnya itu berisi hudur, ingat kepada Allah. Ini yang berat. Makanya dikatakan banyak orang yang sholat tetapi sedikit yang mendirikannya. Banyak orang yang sholat tapi sedikit yang sampai kepada derajat mendirikan sholat. Berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Siapa ini? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang mereka berkeyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka berkeyakinan bahwa mereka suatu saat akan kembali kepada Tuhannya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Idza qumta ila sholati fasalli salata waddi'an." Apabila kamu berdiri untuk menunaikan sholat, maka sholatlah seakan-akan ini sholat yang terakhir. Seakan-akan setelah ini kamu wafat, seakan-akan setelah ini kamu meninggal dunia. Pasti khusyuk. Kalau ada orang dapat vonis hukuman mati, 1 minggu lagi dia akan menjalani hukuman mati, pasti sholatnya akan sangat khusyuk sekali. Nah, ini salah satu di antara kiat agar supaya kita bisa sholat sempurna, rukun-rukunnya sempurna, syarat-syaratnya baik zahir ataupun batinnya. Maka ketika kita sholat itu hadirkan seakan-akan bahwa ini adalah sholatku yang terakhir. Hadirkan bahwa setelah ini aku akan wafat menghadap Allah. Niscaya kita akan mempersembahkan sholat yang sebaik-baiknya, sempurna lahirnya, sempurna batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang seperti inilah yang akan menjadikan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang seperti inilah yang akan mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa di dalam sholat ingat kepada Allah. Kan ujar Rasulullah juga di dalam hadis itu, "Wa'budillah ka'annaka tarah." Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Wa illam takun tarah, apabila belum bisa sampai kepada seakan-akan melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat kepadamu. Lahir batinmu dilihat oleh Allah. Kalau ini sudah terbiasa kita lakukan dalam setiap sholat kita, 5 kali sholat fardu sehari
terbawa juga ke dalam kehidupan nyata kita di luar sholat, sehingga ketika kita mau melakukan perbuatan keji, ketika mau melakukan perbuatan munkar, sadar Allah melihat aku, Allah mendengar aku, Allah mengetahui segala gerak-gerik perbuatanku, sehingga akhirnya dia akan tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam yang terkenal, beliau mengibaratkan orang yang sholat hanya sempurna rukun-rukun dan syarat lahiriahnya saja, sedangkan syarat-syarat dan rukun batiniahnya kosong, itu ibarat seseorang menghadiahkan kotak kosong kepada seorang raja. Kotak kosong dihadiahkan kepada seorang raja, ini sama saja dengan sebuah penghinaan. Dibuka kotaknya, tidak ada isinya. Bisa jadi rajanya murka marah. Sedangkan perumpamaan orang yang sholat, dia tunaikan sholat itu dengan sempurna rukun-rukun dan syarat lahiriahnya, juga dia sempurnakan rukun-rukun dan syarat batiniahnya, dia isi sholatnya dengan khusyuk, dia isi sholatnya dengan khudu', dia isi sholatnya dengan hudur, dia isi sholatnya dengan ingat kepada Allah, maka orang ini seumpama orang yang menghadiahkan kotak yang indah, dan di dalamnya ketika dibuka ada mutiara yang sangat berharga. Tentu sang raja akan menerima dengan senang hati. Maka begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sholatnya belum mampu mencegahnya daripada perbuatan keji dan munkar, dia sholat tapi perbuatan keji dan munkar masih dilakukan, maka orang tersebut, kata Rasulullah, lam yazid minallahi illa bu'da, tidak bertambah dekat kepada Allah, tapi dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang ini mempersembahkan kotak, luarnya bagus tapi isinya kok kosong. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam pengajian hikmah peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan di Masjid Da'watul Khair Sukarame ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Masjid ini namanya Da'watul Khair, artinya panggilan kebaikan. Dari masjid ini setiap hari 5 kali dikumandangkan panggilan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dikumandangkan adzan. Adzan adalah panggilan indah dari kekasih untuk bertemu dengan kekasih. Logikanya, kalau kita diundang untuk bertemu kekasih, kita tidak datang, apakah cinta kita benar atau palsu? Palsu cinta. Orang yang mendengar kumandang adzan, sekarang ramai tentang adzan ya, tapi kita tidak membahas itu. Orang yang mendengar kumandang adzan ketika pertama kali adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kita sahut dengan ucapan marhaban bil qaili adnan, marhaban bis sholati ahlan. Dua macam itu. Ucapan ini adalah ucapan kegembiraan dari kita yang mendengarkan azan. Ucapan kegembiraan kita karena sudah waktunya untuk menghadap Sang Maha Pencipta yang Maha Sempurna. Karena sudah waktunya untuk bertemu dengan kekasih yang sempurna, yang pengasih, penyayang, pemurah. Kita ucapkan marhaban bil qaili adzan, marhaban bis sholati ahlan. Di dalam kitab disebutkan apabila orang
mendengar adzan dia ucapkan marhaban bil qaili adzan, marhaban bi sholatil halal, maka ditulis baginya 1 juta pahala kebaikan, dihapuskan darinya 1 juta dosa atau keburukan, dan diangkat derajatnya 1 juta derajat. Jadi mari melalui momentum peringatan Isra dan Mi'raj ini kita kembali lihat ke dalam diri kita masing-masing, bagaimana kualitas sholat kita selama ini, bagaimana kualitas sholat kita yang secara lahiriah, bagaimana batinnya isi daripada sholat kita itu, dan lebih indah lagi apabila sholat 5 waktu itu bisa ditunaikan secara berjamaah di dalam ruangan masjid yang suci dan mulia ini. Terima kasih atas kepercayaan dan perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.